Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwana Cintana Bewana dari kelas 11-6 dengan nomor absen 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas tabligh yang bermapelkan pendidikan agama Islam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta segenap warga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk menebar kasih sayang kepada seluruh alam yang tertera pada surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Lal alamina rahmatan illa arsalnaka wama. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kepada umatnya beliau menyampaikan pesan-pesan moral agar umatnya menjadi umat yang berakhlak mulia, membangun kasih sayang sesama dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Beliau dengan kasih sayang berusaha agar umatnya membangun budaya kasih sayang. Kasih sayang tidak hanya untuk keluarga, tidak hanya untuk teman-teman seiman, tetapi kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi alam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah bumi itu baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, islahahiha badal ardi fi tufsidu wala, yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Tertera dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85. Alam ini rusak karena tangan-tangan jahat manusia. Untuk itu manusia perlu disadarkan agar mereka tidak merusak alam. Sebab kalau alam dirusak, maka pada saatnya alam akan merusak manusia. Rasulullah SAW pernah mengutuk seorang wanita yang mengurung kucing sampai mati karena kucing tersebut tidak diberi makan. Beliau pernah memuji seorang wanita yang akhlaknya tidak baik, tetapi sempat menolong dengan memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Beliau melarang memotong atau menyembelih hewan dengan pisau yang tumpul atau batu. Beliau juga melarang menyakiti hewan-hewan lainnya. Nah, terhadap mereka yang melakukan pelanggaran umum, hendaklah diberi hukuman yang adil dan penuh kasih sayang. Dan kalau mungkin masih bisa dimaafkan, maka memaafkan itu sikap yang paling mulia. Mereka yang dizolimi dijanjikan bahwa doa mereka akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka yang diberi hukuman yang berlebih-lebihan atau menghukum seseorang karena dendam atau karena marah. Proses pendidikan yang baik dilakukan oleh orang tua sendiri atau oleh seorang pendidik hendaknya dilakukan dengan semangat kasih sayang, bukan karena dendam atau karena emosi kemarahan. Menebar semangat kasih sayang antara sesama manusia antara lain dikemas dalam pesan-pesan moral beliau. Yang pertama, membuat orang lain gembira adalah sedekah. Kedua, menampakkan wajah yang cerah dan menyenangkan adalah bagian juga dari sedekah. Ketiga, ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang disertai ucapan-ucapan yang menyakitkan. Atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, berucaplah dengan ucapan yang baik-baik atau tidak berucap, atau lebih baik diam. Orang yang baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kelima, doa Rasulullah SAW ketika beliau disakiti, dizalimi oleh orang-orang jahat, Allahumma mahdi qaumi innahum qauman la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk karena mereka orang yang belum tahu. Dalam menyikapi perbedaan keyakinan, Al-Quran mengajarkan antara lain, pertama, siap untuk berbeda, menghargai ritual agama orang lain dengan tanpa mencampur adukan dengan bentuk-bentuk ibadah masing-masing agama. Tertera dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Yang kedua, setiap muslim wajib menyebarluaskan Islam dengan cara yang baik serta damai, tidak dengan penghinaan, tidak dengan pemaksaan, dan juga dengan ejekan-ejekan, dan tidak boleh ada paksaan. Tertera dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 dan surat Ali Imran ayat 159. Seorang muslim tidak boleh menghina Tuhan agama lain. Tertera dalam surat Al-An'am ayat 108. Yang keempat, berdakwah hendaknya dengan cara penuh hikmah dan pesan-pesan yang mengesankan. Tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 63. Kelima, menyadarkan orang lain hendaknya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kalau tidak bisa sabar, tinggalkan sementara dengan cara yang baik. Tertera dalam surat Al-Muzammil ayat 10. Yang keenam, berbuat kebaikan kepada siapapun hendaknya dilakukan dengan ikhlas agar dapat bernilai sebagai ibadah. 7. Islam mengajarkan akhlak mulia untuk tercipta suasananya kehidupan yang indah, nyaman, harmonis, seperti yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala
dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 hingga 13. Di antara poinnya, tabayun, islah, hindari tasyiriyah, hindari talamus, hindari tanabazu bil aqab, hindari tajazus, hindari suuzon dan hindari ghibah. Menyadari adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan semangat ta'aruf, semangat kompetitif dan ketakwaan. Ada 6 pesan Rasulullah SAW dalam pergaulan sesama muslim membangun dan merawat komunikasi yang baik dan harmonis, yaitu menjawab salam apabila orang lain mengucapkan salam, memenuhi undangan apabila diundang, memberi solusi kalau diminta saran atau pendapat, menjawab bersin kalau orang lain bersin mengucapkan alhamdulillah, mengunjungi dan mendoakan orang lain yang sakit, mengkafani, menyolatkan, dan mengantarkan yang wafat ke kuburan. Perbuatan-perbuatan itu termasuk perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu bersinar kalau umatnya dengan ikhlas melaksanakan ajaran Islam. Islam itu bisa tercoreng karena perilaku yang tidak baik dari umatnya. Dakwah dengan teladan itu sering-sering lebih berkesan dan tidak membutuhkan dendam dibandingkan dengan dakwahnya dengan lisan, himbuan atau seru-seruan. Kesuksesan dakwah Rasulullah SAW dan para ulama pengikutnya tidak hanya karena luasnya wawasan ilmu, kefasihan lidah, ketajaman uraian dan tulisan, tapi terutama karena akhlak keteladanan dengan syarat kasih sayang. Kita yakin dan harus yakin bahwa Nabi SAW dan para sahabat berhasil membangun masyarakat yang ideal selain karena ajarannya yang benar dan agung, juga karena akhlak dan pribadi beliau-beliau yang mulia dan agung rahmatan lil alamin. Mari kita buktikan dengan amal dalam kehidupan kita bahwa Islam itu benar, baik, dan indah. Jangan sampai terjadi orang lain benci, sinis, fobia, atau takut kepada Islam. Karena perilaku kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita harus bekerja keras dengan ikhlas agar Islam menampakkan sebagai ajaran yang penuh kasih sayang. Islam terhalang oleh perilaku umat Islam sendiri. Orang-orang Masehi meninggalkan agamanya, mereka menjadi maju, dan orang-orang Muslim meninggalkan agamanya, mereka menjadi tertinggal. Isyhadu bi anna muslimin. Buktikan bahwa kita adalah Islam dengan akhlak Islami, Islam rahmatan lil alamin. Hamba-hamba Allah SWT berjalan di atas bumi dengan penuh wibawa. Kalau ada orang-orang yang memperolok-olokkan mereka membalas dengan salam. Mereka yang membiasakan sujud di salat malam, mereka berdoa agar dijauhkan dari azab jahanam. Kalau berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tidak membunuh manusia, tidak zina, rajin beribadah, tidak bersaksi palsu. Kalau lewat mereka, lewat dengan kemuliaan tanpa kepalsuan. Mereka tersentuh dan tidak sombong ketika dibacakan ayat-ayat Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua bisa berdoa untuk kebaikan diri, keluarga, dan keturunan. Amanat yang bisa diambil dari tablik saya, rahmatan lil alamin, kita sebagai umat Islam harus mencerminkan sesuai dengan agama kita, yaitu Islam dengan yang bersinar, cerah. Dan tentunya semua umat muslim harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ibadur rahman yang istiqomah dan ikhlas mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.